Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka sayat tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi. Teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif. Karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu. Ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat remaja 14 tahun di Cilandak, Jakarta Selatan yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Ya, pola pengasuhan lingkungan dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Dan pemirsa, berikut cuplikan pernyataan kriminolog Hanifah Hasnah. Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya, biasa melakukan kekerasan sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan terus dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini
Dua jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dijalankan di RS Polri Jakarta Timur Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor. Sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore usai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Almarhumah yang berusia 69 tahun dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, Ruth Megawati tewas usai dibunuh oleh cucunya berinisial MAS di rumahnya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ruth ditemukan tewas di rumahnya bersama ayah dari MAS.